Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua dikumpulkan Allah di sebuah tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat barakah. Ahabbul biladi ila Allahi 'ala al-ardi masajiduha, atau kama qala sallallahu. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Maka sungguh bahagia orang yang dia sangat mencintai masjid, dimudahkan Allah Ta'ala untuk senang beribadah di masjidnya Allah Ta'ala. Bahkan menjadi ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia itu akan mau mengisi, memakmurkan masjid dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang akan memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, hadis panjang, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang nanti akan, 7 kelompok golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah Ta'ala di akhirat nanti. Ketika itu tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah. Manusia dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, buminya rata, mataharinya sangat pendek, qadra mil, tudna syamsu qadra mil. Manusia sangat kepanasan. Di sana manusia tidak memiliki apa-apa. Dikumpulkan Allah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Tidak punya sendal, tidak punya pakaian, belum disunat, enggak punya apa-apa. Bayangkan, itulah akhir sesuatu yang akan ditemui oleh manusia, yang pasti akan ditemui manusia. Sekaya apapun dia di dunia, sehebat apapun dia di dunia, dia nanti di akhirat akan dikumpulkan Allah di sebuah tempat. Ketika itu sama sekali dia tidak memiliki apa-apa. Dan matahari sangat pendek. Tidak ada naungan ketika itu melainkan naungan dari Allah. Di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya bergantung di masjid.
Kata Imam Nawawi, maknanya dia sangat mencintai masjid, sangat mencintai masjid. Maka sungguh bahagia orang yang hidupnya di dunia dia sangat mencintai masjid, suka beribadah di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh celaka orang yang menjauh dari masjid. Ya kan? Naam. Akhwati rahibah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Mungkin di pagi hari ini sekedar tasjih saja atau mengingatkan kembali yang mungkin sudah sering kita dengarkan, karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat barakah. Di antara persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan adalah kita mengetahui keutamaan serta ilmu ibadah-ibadah yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan. Semuanya harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum seseorang itu berkata dan berbuat, agar ibadah kita benar. Ya kan? Tentulah harus didasari dengan ilmu. Dan di antara kiat agar seseorang itu semangat melakukan sebuah ibadah, dia mengetahui manfaat serta keutamaan dari ibadah tersebut. Seseorang akan antusias semangat melakukan satu hal ketika dia itu mengetahui manfaat, keutamaan, kelebihan dari sesuatu hal tersebut. Dan demikian, seseorang sangat bersemangat mencari uang. Seseorang akan suka sekali dengan uang, karena manusia tahu faedahnya, manfaatnya, kelebihannya uang. Ya kan? Seneng ora karo duit? Kenapa gak seneng karo duit? Kok seneng karo duit kabeh ngopo sebabnya? Ayo. Ya toh, sebab manfaat oke kan demikian. Kena jajan meneh, ya kan? Kena jajan, kena nraktir kancane, kena tuku mobil, kena tuku omah, kena rabi neh cari Pak RW. Aku gur nutuk nih lho iki. Aku ora marahi pokoke aja mel-mel. Ya kan? Seseorang akan sangat mencintai uang karena dia tahu faedahnya uang. Demikian pula seseorang akan sangat mencintai sebuah ibadah, semangat melakukan sebuah ibadah kalau dia mengetahui manfaat serta keutamaan kelebihan sebuah ibadah. Yang akan kita beratkan pada waktu yang singkat di pagi hari ini adalah tentang ibadah saum. Ibadah yang terbesar di bulan Ramadan adalah ibadah saum, puasa, karena ibadah puasa merupakan ruknun min arkani Islam, rukun di antara rukun-rukun Islam. Puasa yang diwajibkan Allah adalah puasa Ramadan, kan demikian. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah 183 sampai 185 untuk baca faman syahida minkum syahra falyasumhu. Diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Maka ketika kita sudah mendapatkan bulan Ramadan, falyasumhu, hendaklah engkau melakukan puasa. Jadi puasa itu perintah dari Allah Ta'ala langsung, perintah dari Allah, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk salat, untuk berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Allah perintahkan kita agar kita puasa. Ibadah puasa Ramadan, ikhwan sekalian, diwajibkan Allah sekitar tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, ketika di Mekah dia akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Lalu Allah izinkan pindah ke Madinah, ya kan? Di
di Mekah sekitar 10 tahun setelah menjadi Rasul, dengan belum diwajibkan ibadah puasa. Setelah hijrah ke Madinah 2 tahun baru tahun kedua diwajibkan puasa Ramadan. Jadi puasa itu ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ingat kaidah umum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu kaidah umum dalam surah Al-Ahzab ayat 71. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kemuliaan, keberuntungan yang sangat besar. Pegang ayat tersebut. Pegang ayat tersebut, surah Al-Ahzab ayat 71. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Harus kita yakini, siapa yang mentaati Allah, siapa yang mentaati Rasulnya Allah, dia akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang sangat besar. Di antara perintah Allah perintahkan ibadah puasa. Dan Masya Allah pahalanya sangat besar, manfaatnya, fadilahnya, keutamaannya sangat banyak dan sangat besar. Lihat hadis Bukhari Muslim yang sering kita dengar, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang melakukan puasa didasari iman, percaya, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mengharap ridha surganya Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat pula hadis Bukhari Muslim, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, siapa yang puasa sehari di jalan Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah, di antara tafsiran maknanya, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Itu puasa sehari fi sabilillah. Bagaimana kalau puasa sebulan, 29 hari? Maka ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa. Kemudian Imam Ahmad pernah, sahabat Talha bin Ubaidillah, itu salah satu sahabat yang diberitakan Nabi masuk surga. Sahabat Talha bin Ubaidillah, ada 2 orang datang masuk Islam bareng. 2 orang masuk Islam bareng. Yang satu rajin beribadah, ikut perang jihad bersama Nabi, mati syahid. Yang satu biasa, tapi masih setahun lagi hidup, setelah itu sakit mati. Yang satu mati perang fisabilillah, yang satu mati biasa. Tapi aneh, sahabat Talha bermimpi. Dalam mimpinya seolah-olah dia melihat nanti yang pertama, yang lebih duluan masuk surga justru orang yang mati belakangan, yang matinya mati biasa, bukan orang yang mati syahid. Heran beliau sampai berita ini kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, kurang lebih maknanya, apa yang kalian herankan? Apa yang kalian herankan? Bukankah orang yang mati belakangan tersebut memiliki ibadah sholat 1.800 lebih banyak dari yang mati syahid? Setahun berapa hari, Pak? 360 kan? Hijriah. Sehari sholat wajib berapa kali? 5 ping 300 swidak. 1.800, Masya Allah. Itu lafadznya sampai disebutkan Nabi dalam hadis Ahmad itu. Dia masih lebih, sholatnya lebih banyak 1.800 kali sholat. Bayangkan. Itu baru sholat wajibnya, ya kan? Belum sholat mustahabnya, sholat sunnahnya. Dia masih hidup bertemu dengan bulan Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan. Maka apa yang aneh? Wajar kalau dia nanti lebih duluan masuk surga daripada yang mati syahid. Maka masih hidup ketemu bulan Ramadan itu Pak, luar biasa.
Hadis Bukhari tadi, bukan Muslim. Puasa sehari di jalan Allah, Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Perjalanan ketika itu dengan onta, aglabnya. Belum ada bis, belum ada sepeda motor. Ini nek kowe numpak onta suwene 70 tahun ki ngubungi bumi ping pira kowe? Hitungan dhewe wis. Ya kan? Masya Allah. Itu baru sehari, gimana dengan puasa sebulan? Dan masih banyak keutamaan ibadah puasa yang sudah antum sering dengar. Yang perlu kita ingatkan di sini, puasa yang bagaimana yang akan mendatangkan manfaat yang luar biasa tersebut. Diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga lewat pintu khusus namanya Ar-Rayyan dalam hadis Bukhari, ya kan? Dan yang lain-lainnya. Ini harus kita perhatikan. Apakah kira-kira cuman nggak makan, nggak minum sehari terus dapat pahala puasa yang seperti itu? Dan dari Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Nabi mengatakan, "Rubba shaimin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash." Ini yang perlu kita perhatikan. Yang harus kita waspadai. Banyak orang yang puasa dapatnya cuman lapar sama dahaga. Banyak orang puasa tapi dapatnya cuma lapar sama dahaga sama haus. Wah, nek pokoke seramangan ra ngombe sedina genah mlebu swarga ngono. Nanti dulu syarat ketentuan berlaku. Ya kan? Akan diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, akan masuk surga, pahalanya tanpa batas. Syarat ketentuan berlaku, puasanya bagaimana? Enggak asal enggak makan, enggak minum. Kan demikian. Lihat lagi ada yang lainnya, ya kan? Jadi dalam memahami satu masalah itu ada apa istilah al-jam'u bainal adillah fi mas'alah wahidah. Mengumpulkan seluruh dalil dalam masalah itu baru kita tarik sebuah kesimpulan, ya kan? Jangan satu dalil baru disimpulkan. Jangan satu dalil sudah disimpulkan. Harus dikumpulkan seluruh dalil tentang satu masalah, baru akan terlihat hukum dalam masalah tersebut. Dan demikian. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, hadis Bukhari, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih wa firatin wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba." Ini titik terangnya puasa yang bagaimana yang akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka, yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah. Nabi mengatakan siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan palsu, dusta, mengamalkan hal tersebut dan mengamalkan, ya kan, tidak bisa mengamalkan kebodohan, maka Allah tidak butuh kepada puasa dia. Orang puasa tidak bisa meninggalkan ucapan palsu, dusta, maka Allah nggak butuh puasa dia. Berdusta bisa merusak pahala ibadah puasa. Itu salah satu contoh maksiat. Bagaimana lagi dengan maksiat yang lebih besar daripada berdusta? Hal itu akan merusak pahala ibadah puasa kita. Ya kan? Kalau mengatakan ucapan yang palsu bisa menghanguskan pahala ibadah puasa kita, apalagi perbuatan dosa yang besar, itu lebih bisa menghanguskan pahala ibadah puasa kita. Maka orang yang puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, akan tetapi juga harus meninggalkan perbuatan yang haram. Maka dalam ayat yang lainnya, wal jahla, siapa yang puasa tidak meninggalkan kebodohan, maka Allah nggak butuh puasa dia. Wal jahla, kebodohan di sini adalah kemaksiatan. Karena orang yang bermaksiat berarti dia melakukan kebodohan. Semakin dia maksiat semakin bodoh. Semakin dia durhaka kepada Allah semakin bodoh. Walaupun mungkin ya kan titelnya sekian di renteng,
Semakin dia maksiat berarti dia semakin bodoh. Antum lihat surah Yusuf itu, dalam ayat 3, surah Yusuf ayat ke-33, ya kan? Ketika Nabi Yusuf digoda Zulaikha, Nabi Yusuf enggak mau, ya, lalu Zulaikha, wow, para wanita menjelek-jelekin Zulaikha. Wah, Zulaikha itu tuan putri kok murahan, ya kan? Wedok lemeran jarene, ya kan? Sama itu pembantunya sendiri kok, ya kan? Tertarik menggoda pembantunya sendiri, si Yusuf anak angkatnya, ya kan? Wah, Zulaikha marah. Belum tahu itu wanita-wanita itu gimana gantengnya Yusuf. Kumpulin semua, kasih pisau, kasih buah-buahan. Nabi Yusuf suruh keluar. Ketika Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Delongop kabeh, ya kan? Mereka ngirisi buah sampai jarinya diiris-iris dengan pisau, nggak terasa karena lihat gantengnya Nabi Yusuf. Ini pelajaran, Pak. Ya kan? Ora geruwong lanang tok sing gampang digodha wong wedok. Padha wong wedok kuwi nek urusan karo wong ganteng ya bahaya. Iki dadi padha-padha satu-satu iki. Sing tak salahke gur sing lanang tok. Ya kan? Dasar mata keranjang. Sing mata keranjang ora wong lanang tok, wedok ya padha. Mula perintah ghadul basar, menundukkan pandangan itu bukan hanya untuk lelaki tapi juga untuk wanita, ya kan? Yaghuddu min absarihin yaghuddna min absarihinna. Itu perintahnya adil, ya kan? Perintahnya sama. Lelaki suruh nundukin pandangan, wanita juga suruh nundukin pandangan, ya kan? Setelah itu Zulaikha bilang sama wanita, ini loh, ini yang kalian mencela aku karena aku ingin menggoda bujangku ini. Ternyata kalian sama aja, kalian nggak lebih baik daripada aku, ya kan? Kowe ndemben dong elek aku, barang saiki kowe do weruh lah, do mlongoh, do ngeces tanganmu to iris-iris nganti ora krasa. Kata Zulaikha, kalau dia Yusuf tidak mau mengikuti kemauanku, akan aku penjarakan dia atau aku akan jadikan dia orang yang sangat terhina. Tapi bagaimana sikapnya Nabi Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku menuruti ajakan mereka. Di sana dalam tafsir, ketika itu Nabi Yusuf dirayu para wanita itu, udah Yusuf, ikuti saja kemauan tuan putri Zulaikha, kamu akan bahagia, kamu akan nikmat mendapatkan harta yang banyak, ya kan? Kalau Nabi Yusuf mau mengikuti kemauan Zulaikha, wah penak, Pak. Wong kuwi sing tuan putri Mesir ketika itu, istrinya penguasa Mesir, ya kan? Kalau dia mau mengikuti kemauan Zulaikha, njaluk apa ta dikai? Harta dikasih, nek cara saiki njaluk mobil apa tukoke, ya kan? Duit dikei. Gur penak, ya kan? Mengikuti kemauan Zulaikha atau Zalikha. Dirayu oleh para wanita itu. Bahkan ada mengatakan dalam tafsir ketika melihat Yusuf, ya kan, semuanya suruh nasihati Yusuf, ada yang wanita itu malah Yusuf kowe karo aku wae. Malah, ya kan? Karena enggak tahan lihat ke gantengnya Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Dalam surah Yusuf ayat 3 itu. Ya Allah, penjara lebih aku sukai, ya Allah. Penjara lebih aku sukai daripada aku mengikuti ajakan mereka. Fa illam tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Syahidnya di sini. Syahidnya. Ya Allah, kalau engkau enggak palingkan, enggak jauhkan aku dari tipu daya rencana jahat mereka, asbu ilaihin, aku akan condong mengikuti ajakan mereka. Ingat, wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi golongannya orang-orang yang bodoh. Lihat syahidnya di sini, bahwa kemaksiatan itu merupakan kebodohan. Nabi Yusuf berkata, asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau engkau enggak selamatkan aku, ya Allah, engkau enggak jauhkan aku dari kemaksiatan tersebut, aku akan cenderung mengikuti kemauan mereka, dan aku akan menjadi orang-orang termasuk orang-orang yang bodoh. Maka
Dari ayat ini surah Yusuf ayat 33 ini ada faedah, masya Allah. Faedah pertama bahwa kita harus mencontoh keimanan Nabi Yusuf, ya kan? Kita memilih ketakwaan, memilih ketaatan kepada Allah, menjauhi apa yang diharamkan Allah Ta'ala, walaupun zahirnya menurut akal kita, ketika kita menjauhi hal yang dilarang tersebut, kita akan sengsara hidup di dunia. Jelas ancaman Zulaikha atau Zulaikha, kalau Yusuf tidak mau mengikuti ajakanku, kemauanku, akan aku penjarakan dia. Aku akan jadikan dia orang-orang yang hina dina, orang yang hina dina. Sengsara kalau nggak mau mengikuti kemauan Zulaikha. Dan betul, beliau Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun, ya kan? Menderita di penjara, kan demikian. Tapi ingat, kita harus contoh keimanan Nabi Yusuf yang tegar. Dia tetap memilih jalan yang benar, menjauhi yang haram, karena itu dilarang Allah Ta'ala. Walaupun dohirnya secara akal dia akan sengsara hidup di dunia, tapi beliau yakin siapa yang mentaati Allah pasti akan bahagia. Dan terbukti. Endingnya gimana? Nabi Yusuf menjadi pembesar di Mesir, bahkan yang menguasai gudang pangan di Mesir. Itu pelajaran penting. Kadang kita ini nggak tahan banting. Lah mungkin nek mboten ngeten pripun, Mas? Mungkin nek mboten golek utangan ngebang niku terus pripun ranti omah. Ranti omah ya kayak gubuk turun ning ngisor ngebuk wong endi. Ya kan? Kita itu kadang memudahkan riba. Ya kan? Hanya takut sengsara hidup di dunia. Kadang kita ini berani melanggar yang haram hanya karena takut sengsara hidup di dunia. Mana iman kita kepada Allah Ta'ala? Mana iman kita kepada sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dia akan bahagia. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih dengan yang lebih baik. Itu pelajaran penting. Pelajaran kedua yang ada hubungannya dengan ibadah puasa. Perhatikan bahwa kemaksiatan itu kebodohan. Nabi Yusuf mengatakan, asdu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau aku mengikuti kemauan mereka, ya Allah, aku akan menjadi orang goblok. Semakin orang itu durhaka kepada Allah, berarti dia semakin goblok. Jangan dibalik, orang taat malah dikatain jadi orang bodoh, ya kan? Ada kan kemarin yang mengatakan orang itu semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Sing peko ya kuwi, ya kan? Yang bodoh itu yang bilang seperti itu. Orang itu semakin taat dia semakin pinter, semakin maksiat dia semakin goblok. Kan demikian. Semakin maksiat dia semakin goblok. Lihat, orang yang dibilang, yang disebut Nabi Aqyasun Nas, orang yang paling pandai itu siapa? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang yang Aqyasun Nas. Ulaikal aqyas, itu orang yang paling pandai. Orang yang menundukkan hawa nafsunya, bermuhasabah untuk dirinya, dan mengumpulkan bekal amal soleh untuk setelah kematiannya. Itu kata Nabi, ulaikal aqyas, itulah orang yang paling pandai. Orang yang paling pandai. Pelajaran dari ayat itu, semakin orang itu bermaksiat, berarti dia semakin bodoh. Kemaksiatan merupakan kebodohan. Maka yang dimaksud wal jahla dalam hadis Bukhari itu, man lam yada qawla zur wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang puasa dia tidak bisa meninggalkan al-jahla, kebodohan, maknanya kemaksiatan, maka Allah enggak butuh puasa dia. Maknanya apa? Bahwa kemaksiatan itu akan bisa merusak pahala ibadah puasa kita. Maka harus dijauhi. Jangan dikira hanya enggak makan, enggak minum, tapi harus dijauhi seluruh kemaksiatan apapun itu. Ya kan? Ada apa itu yang puasa tapi nggak sholat wajib? Ini dia melakukan dosa yang sangat besar. Apa faedah dari puasa dia? Wong dia yang paling wajib saja nggak dikerjakan. Maka seluruh kemaksiatan itu harus dijauhi ketika kita melakukan puasa, agar puasa kita
memberikan faedah manfaat yang luar biasa untuk diri kita. Kemaksiatan apapun, entah durhaka sama orang tua, entah itu riba, entah itu memandang yang haram, entah itu memikirkan yang haram, entah itu makan yang haram dan seterusnya. Intinya puasa kita harus betul-betul kita jaga dari hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Yang kita titik beratkan adalah kita harus betul-betul meninggalkan perbuatan yang haram. Untuk masalah fikih puasa insyaallah sudah sering dikaji di masjid ini. Hadza wallahu taala alam bisawab. Setengah jam kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.